Podcast Network Asia. Pikiran yang paling kuat adalah pikiran yang tenang. Pikiran yang berada di momen ini saat ini. Ketika harus multitasking, hal itu dilakukan dengan sebuah tujuan yang jelas. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Mastermind How to Think Like Sherlock Holmes karya Maria Konnikova. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara otak berpikir dan sistem. Sherlock Holmes boleh dibilang merupakan salah satu karakter fiksi paling populer dalam hal keahliannya berpikir dan observasi. Apakah keahlian ini berasal dari bakat atau bisa kita pelajari untuk mengembangkan kemampuan pribadi? Penulis berusaha membedah bagaimana Sherlock berpikir dan menyelesaikan masalah. Nah, dengan latihan ternyata kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa belajar untuk mengamati sesuatu dengan cermat hingga mencari solusi yang kreatif. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, 2 sistem, 1 otak. Di otak kita ada 2 sistem. Pikiran sadar yang secara aktif berpikir saat menemukan masalah, mencari solusi, memahami lingkungan sekitar, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah sistem refleks atau autopilot. Nah, sistem autopilot di otak adalah mode standar. Artinya kita terbiasa untuk memilih jawaban pertama yang muncul sebagai kebenaran. Hal ini disebabkan berpikir secara sadar membutuhkan energi. Jadi, otak berusaha mengubah hampir semua pemikiran kita menjadi sebuah rutinitas dan kebiasaan. Penulis memberi nama sistem autopilot sebagai sistem Watson, yang diambil dari karakter fiksi Dr. John Watson yang merupakan tangan kanan Sherlock Holmes. Kenapa? Karena Watson seringkali bertindak secara refleks, seperti kebanyakan dari kita. Misalnya dalam satu cerita di mana Sherlock dan Watson melakukan perjalanan ke pedesaan untuk menyelidiki pembunuhan. Watson mencatat hari musim semi yang ideal dan pemandangan segar dan indah. Alih-alih waspada dan berhati-hati, Watson membiarkan sistem kompulsifnya dan dengan demikian emosinya untuk mengambil alih. Hasilnya adalah dia melihat semuanya secara positif, padahal mereka sedang dalam perjalanan untuk penyelidikan pembunuhan. Di sisi lain, ada sistem kedua yaitu pikiran sadar, di mana kita fokus pada momen ini dan menjaga kesadaran kita atas apa yang terjadi di saat ini. Sistem tersebut diberi nama sistem Holmes karena menggambarkan cara Sherlock berpikir. Dia dikenal sebagai orang yang rasional, penuh logika, dan tidak mudah terbawa perasaan. Cara pikir ini tidak hanya berguna untuk menyelesaikan sebuah kasus kriminal, tapi juga membuat kita bisa berpikir dengan lebih jelas dan rasional secara umum. Sebagai contoh, seperti momen saat Sherlock pertama kali bertemu dengan Watson. Saat itu, tanpa Watson mengucapkan sepatah kata pun, Sherlock sudah bisa mengetahui kalau Watson adalah seorang dokter militer yang baru saja pulang dari tugasnya di Afghanistan. Bagaimana caranya? Sherlock menggabungkan observasi dan penalaran logisnya. Kulit Watson yang berwarna kecoklatan menandakan kalau dirinya baru kembali dari negara yang panas. Pembawaan dirinya seperti anggota militer, wajahnya yang kuyu menunjukkan kesulitan yang dihadapi. Dan akhirnya tangannya yang terluka menunjukkan luka bekas perang. Bagi Sherlock, semua observasi tersebut hanya bisa cocok pada satu hal, yaitu dokter militer di Afghanistan. Kedua, cara otak Sherlock bekerja. Mungkin kamu penasaran, apa rahasia kecerdasan dari Sherlock? Dia seringkali menggunakan istilah brain ethic atau loteng otak sebagai metafora bagi otaknya. Metafora ini sebenarnya sejalan dengan penelitian. Otak kita mirip seperti loteng, sebuah ruangan di mana kamu bisa menyimpan barang. Di ruangan ini terbagi menjadi 2 bagian, konten dan struktur. Konten adalah pengalaman, pengetahuan, dan informasi. Intinya, segala hal yang bisa disimpan di dalam otak. Bayangkan konten disimpan dalam bentuk paket yang bisa dipindah-pindah. Struktur adalah cara otak menyimpan informasi.
Misalnya bagaimana paket itu disimpan, bagaimana mereka diberikan label, dan bagaimana kamu bisa menemukan paket itu saat kamu membutuhkannya. Loteng di otak kamu bergerak secara dinamis. Strukturnya berubah terus-menerus, ada informasi baru yang disimpan, dan ada informasi lain yang dibuang. Namun ada satu ruangan yang boleh dibilang sebagai area utama. Nah, di tempat ini informasi disimpan dalam jangka panjang. Namun agar informasi tersebut bisa berada di sana, kamu butuh motivasi untuk mengingatnya. Artinya, kamu perlu termotivasi dan juga tertarik dengan informasi tersebut. Dalam prakteknya, kita perlu membuat informasi itu relevan dan berhubungan dengan pengalaman masa lalu. Contohnya begini, bagi Sherlock, hal ini artinya mengingat semua poin penting dalam sebuah kasus pembunuhan. Dia lalu menghubungkan kasus yang sekarang dengan kasus sebelumnya. Ketiga, berpikir ala Sherlock. Bagaimana cara berpikir seperti Sherlock? Ketika bertemu sebuah masalah atau harus membuat sebuah keputusan, ambil momen sebentar untuk berhenti. Ingat, memecahkan masalah itu bukan soal kecepatan, tapi akurasi. Berhenti sejenak sebelum memulai merupakan persiapan penting dalam menjalani proses secara keseluruhan, karena membawa kamu pada situasi yang tenang dan berada pada momen ini, saat ini. Jadi, otakmu bekerja dengan sistem Holmes. Misalnya ketika Sherlock dan Watson memeriksa sebuah tongkat yang ditinggalkan oleh seorang praktisi kesehatan di Baker Street. Watson langsung tenggelam dalam prosesnya tanpa melakukan refleksi diri terlebih dahulu. Alhasil, Watson lalu mengambil kesimpulan kalau tongkat itu berwibawa dan meyakinkan. Hal ini membuat dirinya terperangkap dengan bias sejak awal. Sebaliknya, Sherlock mengambil pendekatan yang berbeda. Sebelum memeriksa tongkat itu, dia berhenti sejenak dan memulainya dengan memeriksa sekeliling, di mana tongkat itu tertinggal, benda apa saja yang ada di sekelilingnya, dan sebagainya. Ini yang seharusnya kita lakukan. Ketika menemui sebuah masalah, jangan buru-buru mencari solusinya. Coba berhenti sejenak dan lihat masalah itu dari kacamata yang lebih luas. Dengan cara ini, kamu jadi lebih objektif sehingga dapat membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Ada tips lain yang penting. Jangan lupa untuk gunakan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Coba gabungkan hasil observasi dengan informasi yang sudah kamu ketahui sebelumnya. Jelajahi kombinasi yang berbeda dan sesuatu yang sekilas tidak berhubungan. Tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi lain yang bisa membantu kamu menyelesaikan masalah. Kamu juga bisa memberi jarak antara dirimu dan masalah yang sedang dihadapi untuk meningkatkan kreativitas. Sebagai contoh, ketika kamu sedang berada dalam masalah yang rumit, coba keluar sejenak. Nah, ketika kamu kembali lagi, mungkin saja kamu malah menemukan solusi yang efektif. Sherlock pun melakukan hal yang sama. Kamu akan melihat Sherlock berusaha menjauhkan dirinya dengan sebuah kasus agar pikirannya bisa kembali segar dan akhirnya bisa menemukan solusi. Misalnya dia merokok, bermain biola, atau menghadiri konser musik. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, 2 sistem dalam otak. Di otak kita ada 2 sistem. Pikiran sadar yang secara aktif berpikir saat menemukan masalah, mencari solusi, memahami lingkungan sekitar, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah sistem refleks atau autopilot. Nah, sistem autopilot di otak adalah mode standar. Artinya kita terbiasa untuk memilih jawaban pertama yang muncul sebagai kebenaran. Kedua, berhenti sejenak. Memecahkan masalah itu bukan soal kecepatan tapi akurasi. Berhenti sejenak sebelum memulai merupakan persiapan penting dalam menjalani proses secara keseluruhan. Karena membawa kamu pada situasi yang tenang dan berada pada momen ini saat ini. Ketiga, gunakan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Coba gabungkan hasil observasi dengan informasi yang sudah kamu ketahui sebelumnya. Jelajahi kombinasi yang berbeda dan sesuatu yang sekilas tidak berhubungan. Tujuan utamanya untuk mencari alternatif solusi lain yang bisa membantu kamu menyelesaikan masalah tersebut. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama,
grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.